Sudah bisa dimulai? Soalnya juga sudah Oke, lumayan ya. siap-siap. Di stop dulu screen share-nya Pak Sugeng. Oke, sudah Oke, Pak. terima kasih. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Uh, kita masuk ke agenda kita selanjutnya yaitu pemanfaatan satelit materi meteorologi untuk cuaca ekstrim. Dalam hal ini kita akan coba praktik menggunakan beberapa aplikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Indarto sebagai host, kemudian Bapak Alpon sebagai co-host. Oke, baik Pak Sugeng, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Denny atas waktunya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan satelit meteorologi untuk cuaca ekstrim, khususnya untuk praktik. Mungkin kemarin rekan-rekan sudah mendownload aplikasi, juga mendownload data. Dan saya lihat di sini beberapa sudah pada mengenal aplikasi SatEd. Mungkin yang belum pernah sama sekali mencoba atau melihat aplikasi SatEd bisa respon di chat. Jadi aplikasi SatEd ini adalah aplikasi yang sehari-hari kami gunakan untuk melakukan analisa baik terkait sebaran debu contohnya, kemudian ada sebaran debu vulkanik, ada asap kebakaran, terus juga bisa kita manfaatkan untuk analisa cuaca ekstrim. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan untuk forecast. Jadi jika rekan-rekan sudah mendownload, rekan-rekan tinggal aktifkan saja atau buka saja aplikasi SatEd-nya. Oh, di sini ada Mbak Diana, Pak Tony, sama Gempita ya. Oke, saya langsung start screen share-nya aja biar bisa kelihatan. Silahkan rekan-rekan nanti mencoba. Jadi pertama buka aplikasi SatEd-nya, kemudian setelah terbuka tinggal melakukan register file. Nah, register files kemarin sudah disediakan contoh data. Ada 32 data di situ, yaitu data pukul 22 dan data pukul 03. Tapi di sini karena saya ingin memperlihatkan lebih jelas, yang saya gunakan pukul 22 hingga pukul 03. Jadi setelah register file munculnya akan seperti ini. Ini adalah tampilan daripada aplikasi SatEd. Di sini bisa kita lihat ada tombol navigasi. Kita bisa memainkan citra yang ada di layar utama. Dengan tombol navigasi kita bisa manual geser ke kiri dan ke kanan, kemudian bisa gunakan auto untuk melihat animasinya secara otomatis. Fungsinya apa? Untuk menganalisa sebuah citra satelit tidak bisa digunakan satu citra saja. Jadi kita membutuhkan beberapa citra untuk melihat pergerakan awan, kemudian pertumbuhan awan. Jadi kita bisa saksikan jika menggunakan beberapa citra, kita bisa lihat dengan jelas di mana awan itu tumbuh kemudian meluruh, atau awan itu bergerak kemana, dari mana ke mana, sehingga kita bisa membuat analisa wilayah mana yang nantinya terdampak awan-awan yang berpotensi menghasilkan cuaca ekstrim. Oke, kemudian di sini selain tombol navigasi, kita juga bisa melihat ada tombol navigasi untuk full screen atau menampilkan seluruh datanya, dan juga bisa menampilkan bagian tertentu atau fungsi zooming.
Fungsi zooming di sini juga ada shortcutnya, kita bisa gunakan shortcut, tinggal tekan Ctrl dan tombol Shift, kemudian kita klik kiri atau klik kanan, kita bisa secara instan bisa melihat lokasi mana yang ingin kita amati. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang tombol navigasi. Kemudian lanjut ke yang utama adalah bagian kanal, di mana bagian kanal ini terisi 16 kanal utamanya. Kemudian ada fungsi lain, yaitu fungsi untuk memberikan algoritma atau memberikan contohnya di sini S1 itu adalah kanal IR1 dikurangi kanal IR2. Begitu juga selanjutnya bisa dicobakan nanti saat teman-teman sudah load data dan membuka aplikasinya. Jadi ini adalah tools untuk melihat kanal-kanal dari data satelit Himawari. Di sini yang kami gunakan adalah data dari Himawari Cloud, resolusi tinggi dengan resolusi 2 km. Walaupun visible sebenarnya bisa sampai dengan 500 meter, tapi karena agar dapat di-overlay dengan kanal-kanal yang lain, jadi kami mereduce resolusinya menjadi 2 km. Jadi khusus dengan visible itu di-reduce, bukan ditambahkan, tapi dikurangi resolusinya menjadi 2 km. Oke, selanjutnya fungsi lainnya adalah di sini fungsi utama daripada aplikasi SatEd ini. Saya akan memberikan sedikit tips dan trik untuk rekan-rekan bagaimana menganalisa cuaca signifikan atau cuaca ekstrim, dan bagaimana memonitor awan-awan yang nantinya berpotensi cuaca ekstrim. Sebelum kita ke metode RGB, saya sedikit ingin memperkenalkan atau mengulang bagaimana cara menganalisa menggunakan aplikasi SatEd. Oke, selain daripada teknik RGB, inilah dari klasiknya, kita bisa bermain dengan brightness temperatur. Jadi bisa dilihat di screen utamanya, kita bisa bermain brightness-nya. Kita ingin melihat, jika kita ingin melihat daerah mana sih yang awannya itu tebal, kita bisa bermain di slider bright. Kita bisa lakukan geser seperti ini. Jadi kita langsung mengetahui lokasi di mana awan tebal itu berada. Oke, selanjutnya selain gray, di sini ada measure. Nah, measure ini banyak fungsi dan biasanya kami gunakan fungsi utama semua jadi measure. Contohnya di sini adalah breath. Ini merupakan tools untuk mengetahui point. Jadi kita bisa, misalkan kita ingin mengetahui suhu puncak awan di titik tertentu, misal di wilayah Jakarta, dengan kanal IR, kita misalnya akan klik, kita bisa ketahui bahwa di titik tersebut brightness temperaturnya sebesar minus 61 derajat Celcius. Jadi di sini yang terlihat di sini adalah suhu puncak awan. Kita bisa bermain ke berbagai poin dari brightness. Berikutnya adalah time series. Jika tadi bright itu hanya untuk poin, time series memperlihatkan series dari puncak awan dari awal data yang kita load hingga akhir datanya. Jadi terlihat series puncak awannya. Di sini di poin di Jakarta contohnya pada pukul 22 tercatat suhu puncak awan minus 70, dan di pukul 03 suhu puncak awan di minus 20. Jadi kita bisa lihat tren daripada suhu puncak awan di titik tertentu dengan menggunakan fungsi time series.
Fungsi lain yang paling penting di sini adalah kontur. Kenapa saya bilang penting? Karena dengan menggunakan kontur, kita bisa melihat lebih detail mengenai awan yang akan kita amati. Contohnya, kita tinggal drag, klik kontur, kemudian kita tinggal drag kotak di awan yang kita ingin amati. Di sini contohnya, saya ingin amati kejadian banjir di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, tanggal 1 Januari 2020 kemarin. Ini kebetulan yang pagi hari, jadi sudah terakumulasi dari kejadian hujan sebelumnya. Di sini bisa dilihat hasilnya, jika kita perhatikan, awan yang putih ini, jika kita gunakan kanal infrared, kita bisa lihat di sini ternyata memiliki banyak sekali sel awan. Contohnya satu di sini ada sel awan dengan suhu minus 70 derajat Celcius. Mungkin bisa terlihat ya. Nah, gimana caranya biar dia bisa dinamis waktu kita berpindah gambar atau citra, si kontur juga ikut. Kita tinggal mengaktifkan fungsi synchronous view yang ada di contour line. Kita tinggal aktifkan synchronous view-nya, sehingga nanti saat navigasi kita pindah, si kontur juga akan mengikuti. Bisa terlihat di sini jika saya animasikan. Terlihat sekali proses pembentukan awannya hingga meluruh, terlihat jelas di kontur line. Jadi kalau tekan-tekan cuma lihat di gambar mungkin hanya putih saja, padahal sebenarnya di dalam awan itu kan terdapat banyak sel, banyak suhu puncak awannya kelihatan di kontur. Jadi bisa digunakan untuk melihat di mana sih selnya berada, di mana sih inti core-nya itu berada. Jadi kalau kita perhatikan dari pukul 20 dari jam 22 terdapat sel yang cukup memiliki suhu cukup ekstrim di sini, minus 74 di wilayah Jakarta. Bisa dilihat ada 2 inti sel. Kemudian si inti sel tadi bergerak menuju arah barat. Yang satu berkembang, yang satunya meluruh ke arah barat. Bisa dilihat inti sel minus 74 tetap berada di sini, tapi mulai mengembang, mulai tumbuh. Dan ini adalah fase-fase sel tersebut mulai meluruh. Lihat pergerakannya, kita bisa lihat pergerakannya si sel mengarah ke arah barat, menjauhi Jakarta dan menuju Tangerang. Nah, di sini fasenya udah mulai meluruh. Jadi apa yang dapat diambil kesimpulan dari kontur ini? Kontur ini bisa memberikan manfaat untuk memberikan analisa arah, kemana sih arah si awan ini akan menuju, kemana arah awannya, kemudian berapa suhunya. Jadi mungkin nanti rekan-rekan di UPT bisa mulai dari sekarang merekod ya. Jadi di musim hujan dan musim kemarau mungkin berbeda. Merekod di wilayah tersebut suhu puncak awan yang biasa terjadi nilainya berapa. Kemudian nanti didapat di rata-rata. Jika suatu saat suhunya di bawah suhu rata-rata tersebut, berarti sudah dipastikan bahwa akan terjadi potensi cuaca ekstrim. Mungkin begitu yang dapat saya berikan pengalaman mengenai kontur line. Nah, satu lagi, banyak pertanyaan mengenai paralaks. Kita akan lihat, benar nggak sih ada paralaks di satelit, di citra satelit Himawari ini. Kita bisa perhatikan sekarang, saya akan gunakan kanal visible. Karena kanal visible adanya di siang hari, di sini kebetulan wilayah Jakarta sudah tersinari matahari di jam 23 atau jam 6 pagi. Kita bisa lihat terdapat
struktur awan seperti ini. Kalau kita gerakkan lagi di jam 23.30, kita bisa lihat di jam 23.20 ada suspek. Di sini kalau katanya para ahli ini adalah overshooting top yang biasanya mengakibatkan atau mengindikasikan bahwa wilayah tersebut terdapat badai yang cukup besar. Apalagi durasi si overshootingnya ini lebih dari 10 menit. Kalau kita perhatikan di jam 23.10 sampai jam 23.50. Nah, mari kita perhatikan image untuk IR. Image IR, lihat posisinya, selnya berada di sini atau di garis ini, dan kita lihat visible, selnya juga berada di lokasinya hampir sama. Jadi rekan-rekan bisa mengambil kesimpulan di sini, kira-kira sel tadi antara IR dan visible posisinya relatif sama. Berarti kalau menurut saya di citra ini untuk paralaksnya hampir tidak terjadi kasus paralaks, karena dari JMA sendiri mengatakan bahwa seluruh datanya sudah dikalibrasi untuk koreksi paralaks. Nah, kenapa kejadiannya kadang di radar berbeda dengan di satelit? Kadang di satelit selnya itu berada di sebelah barat, kayak seperti contoh ini, tapi hujannya ada di timur. Mungkin nanti ada yang bisa menjawab dari citra ini. Kalau dari segi satelit, core yang di sini belum tentu di bawahnya terjadi hujan. Sedangkan biasanya hujan kan tidak selalu di inti core, tapi biasanya ada di pinggir-pinggir dari awan tersebut saat peluruhan. Mungkin kalau ada yang lebih paham bisa menjelaskan di chat ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Selain menggunakan kontur, kita bisa menggunakan movement. Tapi sebenarnya ini untuk mengetahui jarak atau kita ingin mengetahui berapa sih percepatannya si awan. Jadi contohnya di sini, misalkan saya letakkan di sini, saya pengen lihat kecepatan peluruhannya. Bisa dilihat di sini jaraknya yang tadi intinya tadi sebesar 11 km dan kecepatannya 18 knot. Ini hanya berdurasi 20 menit. Jadi silahkan berhitung itu kecepatannya ada di berapa kilometer per jam. Oke. Selanjutnya kita ke cross section. Kalau kontur itu dari atas, jadi kalau kontur itu ada dari atas, penampakan dari atas, kalau cross section ini dari samping. Jadi misalkan kita ingin mengetahui, biasanya teman-teman di airnav atau di pilot ingin mengetahui bentukan awan. Bentukan awannya seperti apa sih? Kita bisa gunakan cross section. Jadi di sini kita bisa lihat cross sectionnya muncul di gambar ini. Untuk lebih baiknya kita coba ganti nilainya. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah hasil cross section dari titik awalnya di Lampung, kemudian titik akhirnya berada di sekitaran Karawang. Bentuk dari awan yang kita amatin tadi seperti ini, menjulang ke atas, yang ini menandakan bahwa awan ini adalah awan CB. Kemudian suhu puncak awannya berada di sini, di titik ini, di minus 72 derajat. Jadi sekitaran wilayah ini.
seperti yang kontur kita bisa lihat di kontur tadi. Mungkin demikian ini untuk cross section. Kemudian satu tools lagi, kita ada histogram. Histogram ini biasanya untuk rekan-rekan kalau ingin membuat tulisan, penelitian atau sebagainya untuk melihat statistik daripada awan atau objek yang akan kita amati. Jadi seperti ini pengenalan saja, sebenarnya jarang kita gunakan juga untuk histogram. Biasanya kami gunakan histogram itu untuk membuat batasan. Jadi semisal rekan-rekan ingin menganalisa sebuah sebaran debu vulkanik atau sebaran asap, kita kepengen melihat nilai yang lebih sering muncul berapa sih di objek tersebut. Kita bisa lihat di histogram. Di sini nilainya adalah minus 67 derajat, minus 67,6 yang terbaca sampai dengan minus 2,6. Jadi mungkin yang minus 2,6 kita abaikan, kita ambil kita batasi di minus 37. Caranya adalah ini contoh ya. Jadi mungkin nanti bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Ini ya contoh. Kita akan batasi di minus 70. Oke, kita batasin di minus 72 hingga ke minus 37. Ini ya contoh. Ini kita gunakan kontrol dan inisial. Hasilnya seperti ini. Jadi kita hanya ingin mengamati nilai yang ada, batasan daripada nilai yang kita dapat dari histogram. Jadi nantinya gambar di layar utama ini, satelit ini, semuanya dibatasi maksimum minus 32 derajat dan low-nya di minus 72 derajat. Jadi seperti ini. Jadi gambar awan di sini dibatasin semuanya. Paling tinggi nilai suhunya adalah minus 37 dan paling rendah minus 72. Jadi tadi adalah salah satu fungsi histogram. Oke, berikutnya mungkin dari sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut ke masalah RGB. RGB sebenarnya kita akan belajar secara manual dan secara otomatisnya, tapi untuk mengetahui lebih detail kita belajar manual dulu. Dari sini mungkin silakan kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas langsung chat di samping. Semoga saya bisa jawab. Pak Tony, terima kasih atas bantuan menjawabnya. Hujan ada di bawah slope pertemuan udara dingin dan hangat. Yap. Jadi belum tentu di inti core ya Pak ya. Di core-nya ya Pak untuk kejadian hujan. Makanya kenapa terkadang di satelit dan di radar itu sering berbeda. Oke, kita kembalikan ke inisial. Kita akan berlanjut ke masalah RGB. Kalau tadi metode membaca interpretasi satelit dengan menggunakan tools standarnya, sekarang kita sedikit ke arah permainan warna. Jadi untuk RGB ini sendiri adalah salah satu metode yang baru ada di sekitaran tahun 2012-2013. Biasanya kita gunakan pertama kali itu untuk menganalisis debu vulkanik waktu itu. Kemudian datang generasi terbaru Himawari, kita bisa menemukan model metode RGB untuk mengamati sebaran asap kebakaran hutan. Dan mulai kemari di atas 2015-2016 metode RGB ini berkembang sehingga dapat digunakan untuk melakukan analisis cuaca ekstrim untuk melihat storm. Kemudian kita bisa membuat di Himawari sendiri bisa membuat true color dan natural color yang sebelumnya tidak bisa dilakukan di menggunakan data Himawari. Yang bisa dilakukan adalah menggunakan data NOAA dan Terra Aqua waktu itu. Oke, bagaimana membuat sebuah RGB? Kita akan mengawali dari true color. Di sini true color jika menggunakan satelit Himawari
menggunakan band visible, kemudian V2 dan V1, di mana visible ini adalah warna merah nantinya. Jadi dengan metode manual ini, di mana warna merah yang kita ingin gunakan, kita harus mengeklik itu pertama kali. Jadi misalkan saya ingin membuat true color dengan VS, berarti VS yang harus diklik pertama kali. Kemudian kita ambil color, kita klik di tombol color yang ada di gray. Jadi di sini di gray color akan muncul setting warna di sini, beberapa setting mode. Untuk membuat RGB kita bisa klik tahan kontrol dan klik mix, maka akan muncul jendela baru yang berisi tentang mixing RGB. Di sebelah kiri adalah kanal-kanal yang digunakan. Kemudian di tengah ini adalah warna yang kita pakai. Selanjutnya adalah gamma. Di sini adalah koreksi gamma. Jadi koreksi gamma ini secara simpel kalau dibilang adalah dominan mana. Jadi kalau kita ingin membuat salah satu warna lebih dominan, kita bisa bermain di koreksi gamma. Di sini untuk true color kita menggunakan 3 buah kanal, visible sebagai merah, V2 hijau, kemudian V1 untuk warna biru, dengan koreksi gamma 1. Tinggal kita apply dan kita mix. Hasilnya seperti ini. Jika dibandingkan dengan kanal visible mungkin tidak begitu terlihat perbedaannya, tapi jika kita lihat lebih detail, di true color ini daratan akan lebih nampak karena dari literaturnya true color ini merupakan warna sebenarnya atau warna yang hampir mirip dengan sebenarnya yang difoto oleh optik. Jadi seperti ini hasilnya dengan metode true color. Apa yang kita dapat dari true color? Seperti halnya visible, kita bisa membedakan atau melihat awan-awan dengan permukaan yang lebih kasar. Jadi kita bisa lihat jika kita zooming, permukaannya awannya akan kasar seperti ini. Kita bisa lihat top cloud-nya seperti apa, kemudian kita bisa bedakan awan-awan yang memiliki kontur padat dan ada awan-awan dengan kontur yang lebih halus. Oke, selanjutnya saya coba untuk metode natural color. Natural color menggunakan band N2, N1, dan juga band visible. Sebagai merah itu adalah band N2. Jadi kita arahkan ke N2 terlebih dahulu. Kemudian kembali kita klik color, control, dan klik mix. Kita bisa lihat di sini N2, N1, dan visible. N2 merah, N1 hijau, visible biru. Kita bisa bermain dengan gamma di 1 atau komposisi gamanya sama untuk ketiga kanal tersebut. Nah, perbedaannya antara natural color dengan true color. Di natural color kita lebih dominan melihat daratan dengan warna hijau atau bisa kita interpretasi sebagai vegetasi. Jadi kalau di true color tadi daratan kelihatan tetapi kurang begitu jelas. Di natural color warnanya lebih alami, lebih natural sehingga dapat memperlihatkan permukaan daratannya. Nah, ada fungsi yang unik di natural color sebenarnya. Jadi kalau tadi di true color itu sama dengan visible, kita masih bisa melihat permukaan awan yang kasar, kemudian sekarang kita bisa lihat daratan.
Jadi bisa disimpulkan apa dari natural color? Natural color ini bagus untuk menginterpretasi atau mengamati objek yang ada di permukaan daratan, lebih ke permukaan. Contohnya adalah kita bisa mengamati sebaran debu vulkanik. Bagaimana caranya? Kita tinggal animasikan. Kita akan lihat ini adalah Gunung Dokuno. Kalau kita perhatikan di sini saat matahari terbit, kita bisa lihat bayangan halus yang mengarah ke arah barat daya. Itu adalah kepulan debu vulkanik atau vulkanik ash dari Gunung Dokuno. Jadi kalau kita amati lagi, ini adalah salah satu fungsi daripada natural color. Jadi pengamatan untuk objek lebih ke permukaan. Bisa juga digunakan selain debu vulkanik, kita juga bisa mengamati sebaran asap kebakaran. Nah, ada kelemahannya dari natural color sendiri. Jika dia tertutup awan yang lebih tebal, kita tidak dapat mengamati lapisan di bawahnya. Mungkin itu yang menjadi kendala, sehingga untuk pengamatan debu vulkanik dan sebaran asap kebakaran, kami menggunakan beberapa metode selain daripada natural color dan metode RGB yang dikhususkan untuk debu vulkanik. Jadi saling melengkapi. Oke, kita berlanjut ke deconvective storm ya. Oke, kita berlanjut ke deconvective storm. Kita menggunakan kanal water vapor yang dikurangi kanal W3 sebagai merah. Kemudian kanal I4 dikurangi R sebagai green, dan kanal N2 kurang VS sebagai biru. Oke, kanal water vapor minus W3 ada di S4. Jadi S4 kita klik pertama kali. Kemudian greennya ada di I4 kurangi R ada di IS2. Kemudian N2 dan visible ada di S7. Oke, seperti sebelumnya. Langsung. Pengaturannya adalah gamma di 1 untuk red, kemudian green adalah 0,5. Pengaturan ini ada di slide yang kemarin yang Ibu Ana berikan ya. Jadi semua ada di situ, ada pengaturan gamanya dan ada pengaturan untuk batasan suhu atau batasan reflektans. Caranya dengan tadi, kontrol inisial jika ada batasan temperatur atau batasan reflektansnya. Tinggal kita apply. Kita bisa lihat hasilnya ada seperti ini. Ini adalah deconvective storm karena menggunakan visible, jadi citra ini hanya bisa dilihat di siang hari. Oke, untuk deconvective storm di sini bisa kita lihat wilayah-wilayah yang kuning itu merupakan wilayah dengan nilai konvektif lebih kuat. Jadi kuning ini adalah wilayah-wilayah konvektif kuat. Bisa kita lihat nilai konvektif kuat di sini di tanggal 1 Januari jam 00 berada di wilayah Laut Jawa, kemudian Laut Sulawesi Selatan bagian tenggara, dan di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa itu banyak sekali awan-awan yang berpotensi mengakibatkan cuaca signifikan atau cuaca ekstrim. Fungsinya apa? Biasanya teman-teman penerbangan mungkin bisa memanfaatkan citra ini untuk mengetahui rute penerbangan atau mengetahui cuaca di rute penerbangan. Oke, untuk deconvective storm, oke, kita lihat, coba kita aplikasikan, kita animasikan, kita bisa lihat lebih detail.
jika kita menganimasikan citranya, bisa kita lihat di deconvective storm pergerakannya, pertumbuhannya awan lebih terlihat, lebih detail. Jadi bisa kita melihat awan itu tumbuh, awan itu bergerak kemana. Jadi dengan adanya animasi ini mungkin rekan-rekan forecaster juga terbantu. Misalnya di Sulawesi Selatan nih, ada satu sel di Sulawesi Selatan bagian selatan tuh yang cukup kuat, dia langsung towering, jadi bisa bermanfaat untuk melakukan mungkin warning di situ. Jadi bisa lihat di sini contohnya, atau di Jawa Timur bagian timur. Oke. Untuk deconvective storm mungkin cukup ya. Kita berlanjut lagi ke ini, ke microphysics, ke 24 hour microphysics atau biasa kita sebut night microphysics sedikit dimodifikasi. Oh, ini Pak Sugeng, Pak. Bukan Pak Alpon. Pak Alpon ada di pagi. Oke, bisa melihat VA dan pergerakannya. Untuk titik api dengan natural color kurang begitu jelas, Pak. Jadi mungkin hanya sebaran debunya, sebaran asapnya aja. Jadi kalau untuk titiknya kurang begitu kelihatan. Oke, lanjut di microphysics. Di microphysics kita menggunakan band IR main E1, ada di E1. Oke, I2-nya kita inisial dulu. Oke, ada di S1. Nah, kembali lagi kita control mix. Kemudian kita menggunakan IR min MI, itu ada di S5. IR min MI. Kemudian ada blue-nya adalah IR. Sorry, untuk gamanya itu masing-masing satu. Oh. Sepertinya ada yang salah dengan rumusan ini. Mari kita lihat di bentar. Izinkan saya ngerepek dulu ya Pak, Bu. Oke, di microphysics. Oh, di microphysics menggunakan N1, I4 dan IR, sorry. Jadi di D microphysics kita gunakan N1, I4. Kira-kira seperti ini ya gambarnya. Sama enggak? Oh, beda. Oke, sepertinya nih kita harus gunakan cara otomatisnya. Untuk di microphysics, sorry. Di sini kita bisa lihat di RGB list. Jadi langsung aja, karena saya lupa untuk mencatat D microphysics dan 20 hour microphysics serta night microphysics. Tinggal apply aja. Jadi kita bisa lihat lagi. S1, S2, dan IR. Oke. Kayaknya tadi ada yang salah. Izin tanya cara mendeteksi kabut Fox. Oke, nanti ya. Jadi ini adalah night microphysics. Kita bisa lihat jika tadi deconvective storm itu lebih ke kuning dan merah untuk mengamati wilayah-wilayah yang memiliki convective flood. Sekarang kita ke
microphysics. Di microphysics ini lebih banyak yang dapat diperhatikan di sini. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa lihat di color. Kita bisa lihat regionnya. Jika warna merah adalah high cloud dan dengan puncak yang cukup dingin, tebal. Kemudian warna hitam adalah thin cirrus cloud. Yang warna coklat itu mid cloud. Yang hijau thin mid level cloud. Dan yang hijau low level cloud di high latitude. Dengan biru adalah di low latitude. Oke, bisa kita coba untuk animasikan. Jadi tadi pertanyaannya mengenai oke, di sini bisa dilihat warna kuning di sini. Ini sebenarnya adalah partikel-partikel ice. Jadi yang warna kuning di sini, kebetulan di slide di kemarin di Bu Ana terangkan ada. Ini adalah partikel-partikel ice. Bisa kita lihat. Ini yang biasanya mengakibatkan cuaca ekstrim dan biasanya terdapat guntur dan petir. Jadi ini adalah partikel-partikel esnya. Bisa lihat sekali, detail sekali titik-titik di sini. Jadi yang membedakan antara deconvective storm dan microphysics. Oke, lanjut. Kita berlanjut ke air mas. Air mas kita bisa ambil di sini. Air mas ini lebih ke aliran massa udara, baik massa udara kering maupun massa udara basah. Dengan menganimasikannya, kita bisa lihat pergerakan aliran udaranya. Yang putih adalah tentu saja level awan dengan level tinggi. Kemudian kita bisa mengamati mid cloud. Jadi untuk wilayah tropis sebenarnya air mas ini sedikit kurang begitu banyak terlihat. Mungkin yang lebih banyak bisa kita perhatikan di lintang atas di subtropis yang lebih banyak menggunakan air mas. Dan kemudian perlu ada beberapa koreksi untuk gamma dan beberapa koreksi untuk batasan daripada nilai temperaturnya. Jadi harus dikalibrasi lagi. Oke, cara mendeteksi kabut atau fog. Kabut atau fog, biasanya kabut atau fog itu agak susah ya kalau di satelit. Karena kejadiannya biasanya kabut atau fog itu di pagi hari dengan durasi yang tidak begitu lama, sedangkan keterbatasan interpretasi di satelit agak susah untuk mendeteksi wilayah yang tidak terlalu luas. Tapi coba kita perhatikan yang tadi di denatural color. Ini pun agak susah. Di sini kabut dan fog sudah tidak bisa kelihatan karena walaupun ini sama-sama low cloud, tapi ini belum tentu kabut karena udah kelewat jamnya. Jadi untuk kabut atau fog di satelit, apalagi di wilayah tropis, agak sedikit susah dan tricky kalau kita mau buat analisanya. Oke, ke berikutnya Mbak Mega Fitriawita, produk Himawari 8 geospot dan sebaran asap. Bagaimana interpretasi dan cara pengambilan data koordinatnya?
Oke, berikutnya nanti saya akan berikan penjelasan ya. Oke, Stamed Bima untuk mendeteksi PA menggunakan beberapa metode. Di sini bisa terlihat. Yang pertama adalah the natural colors, itu jika kondisi awannya cerah, seperti saat ini yang tadi saya contohkan di Dokuno. Jadi kita bisa menggunakan the natural color jika seperti ini kondisinya. Dan biasanya the natural color lebih kelihatan daripada RGB BMKG untuk VA jika kondisinya pagi hari, terus kemudian si debu vulkaniknya lebih tipis. Coba kita perhatikan yang di BMKG vulkanik as. Nah, cukup tipis, kita bisa lihat di sini kalau kita animasikan. Ada garis yang mengarah ke barat daya, itu merupakan debu vulkanik. Ini menggunakan metode BMKG vulkanik as yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada juga menggunakan SO2. Di sini adalah metode gunungan JMA. Di sini biasanya dominan jika debu vulkaniknya tercampur dengan sulfur, nanti akan terlihat warnanya lebih pink atau warnanya hijau. Jadi waktu kasus, contohnya yang kasus Krakatau, di metode BMKG dan metode natural color, karena di malam hari kita tidak bisa pakai, kita gunakan metode BMKG, itu tidak bisa terlihat si debu vulkaniknya dan sebarannya, tapi kami coba gunakan deteksi SO2, ternyata berhasil, karena kandungan di Krakatau ternyata terdapat kandungan SO2-nya, sehingga bisa dideteksi oleh satelit. Oke, next. Berikutnya saya mau menjelaskan tentang di sini. Pengambilan data ya. Jadi mungkin untuk sesi RGB cukup sekian. Jadi untuk sesi RGB ini saya cukupkan. Nanti jika ada pertanyaan silahkan lanjut di chat atau mungkin nanti di LMS atau bisa menghubungi hotline-nya satelit BMKG Go ID. Berikutnya saya berlanjut ke cara akses tadi kalau kita menggunakan software satelit, kita akan coba akses RGB online. Selama ini kami belum banyak meregenerate otomatis untuk gambar RGB. Selain menggunakan satelit, kami belum banyak mengenerate secara otomatis dikarenakan keterbatasan server dan keterbatasan algoritma yang kita gunakan untuk membuat produk tersebut secara otomatis. Jadi saya akan coba akses. Saya akan coba akses webnya JMA Go JP. Kita akan coba lihat di Southeast Asia. Kemudian di sini ada banyak sekali model-model atau metode-metode RGB yang sudah dikembangkan oleh JMA. Di sini contohnya adalah RGB fog,
tapi di sini untuk wilayah tropis sepertinya agak susah ya untuk mendeteksi adanya day snow dan fog. Jika lainnya adalah air masuk RGB, kita coba hampir sama nilainya. Jadi jika rekan-rekan malas untuk atau tidak berkesempatan meload data karena data satelit itu besar, bisa refer ke websitenya data GMA GoJP untuk melihat produk RGB-nya. Walaupun sebenarnya kalau kita mengenerate sendiri dari satelit, kita bisa melakukan zooming, kemudian kita bisa melakukan animasi dengan lebih fleksibel ketimbang dari website ini. Karena website ini sedikit cukup berat kalau internetnya kurang bagus untuk bandwidth-nya dan kurang stabil, sepertinya agak sedikit lama untuk loading ya. Jadi ini adalah beberapa produk dari GMA. Tadi contohnya untuk sandwich. Nah, sandwich ini alasnya menggunakan kanal visible, sedangkan yang di overlay di atasnya atau sandwichnya itu adalah kanal infrared. Jadi kita bisa lihat di sini produk-produk jadi. Di sini delaynya mungkin untuk GMA GoJP sekitar 30 menit, 20-30 menit untuk delaynya. Jadi ada delay sekitar 20-30 menit. Selain itu kita coba mereka sudah menggunakan heavy rainfall potensial. Algoritma yang digunakan hampir mirip dengan yang ada di BMKG GoID. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat di satelit BMKG GoID. Metode yang algoritma yang digunakan hampir sama, walaupun akurasinya cukup rendah ya untuk melihat heavy rainfall. Oke, selanjutnya adalah akses data citra satelit. Mungkin rekan-rekan di UPT sudah pasti menggunakan ya. Jika ada yang belum pernah menggunakan, mungkin bisa ini. Ada yang belum pernah mengunjungi satelit BMKG GoID, bisa respon silahkan. Untuk website satelit BMKG GoID sementara ini masih berjalan, tapi nantinya akan berangsur-angsur secara perlahan kita akan alihkan ke BMKG GoID satelit. Jadi biar portalnya sama. Di sini satelit BMKG GoID seluruh produknya sudah tercover di citra satelit BMKG GoID. Seluruh produknya di BMKG GoID satelit. Jadi jikalau nanti tiba-tiba tidak bisa diakses, silahkan rekan-rekan mengaksesnya di BMKG GoID satelit. Seluruh produknya hampir sama semua, sudah hampir semua tercover. Oke, selanjutnya ini. Oke. Ini juga sepertinya teman-teman udah biasa ya mengakses
citra satelit enhance wilayah Indonesia dan citra satelit provinsi. Bagaimana cara mengaksesnya? Ini adalah untuk link citra terkininya, sedangkan jika kita ingin mengetahui link 24 jam terakhir, kita bisa mengganti di sini, tinggal menambahkan underscore jam pengamatan. Jadi seperti ini. Mungkin rekan-rekan sudah pada familiar nih. Selanjutnya, selain wilayah provinsi, kita juga menyediakan wilayah region. Wilayah region ini lebih luas ketimbang provinsi. Jadi kita bisa melihat daerahnya sedikit lebih luas, sehingga mudah untuk mengamati. Misalkan di region 1 itu mengcover seluruh Sumatera. Jadi jika internet teman-teman semuanya sedikit kurang bersahabat untuk mengambil capturean image untuk wilayah Indonesia, bisa menggunakan wilayah region. Jadi datanya juga lebih kecil, tapi coveringnya cukup luas. Karena kalau yang provinsi saya rasa ini sedikit terlalu sempit ya. Karena nanti jika ada fenomena ekstrim yang pengaruhnya dari luar wilayah ini tidak tercover. Oke, selanjutnya kita ada animasi juga. Ini adalah animasi 24 jam terakhir untuk wilayah Indonesia yang yang intervalnya adalah 1 jam. Jadi ini adalah animasi wilayah Indonesia 24 jam terakhir dengan interval 1 jam. Fungsinya adalah kita bisa mengetahui pergerakan awan dalam 1 hari yang nantinya biasanya dalam musim-musim tertentu bakal terulang. Jadi kayak seperti di wilayah Sumatera Utara, Aceh, kemudian di Kalimantan, biasanya di hari ke hari kalau kita perhatikan ini pergerakan awan dan pertumbuhan awannya untuk 1 hari ke depan masih relatif hampir sama. Jadi dengan adanya animasi ini bisa kita sedikit memberi pengetahuan, di sini labilitasnya seperti apa untuk wilayah-wilayah yang ingin kita amati. Jadi labilitasnya, kemudian pergerakan dan pergerakan awannya seperti apa bisa kita lihat di animasi 24 jam. Ada juga animasi Indonesia tetapi hanya 3 jam terakhir. Cuman intervalnya lebih halus, intervalnya adalah 10 menit. Ini lebih ke no casting. Jadi kalau tadi kita lihat fenomena secara global Indonesia dengan 24 jam terakhir, mungkin ini bisa digunakan yang M18 GIF ini bisa digunakan untuk no casting. Jadi di 3 jam terakhir pergerakan dan pertumbuhan awan seperti apa sih? Contohnya di wilayah Kalimantan Utara, kita bisa lihat di situ awalnya di jam 01.02 itu mulai tumbuh, tapi di jam 03 ternyata dia mulai meluruh. Atau mungkin nanti kita bisa lihat di wilayah Laut Jawa, ternyata awannya itu tumbuhnya di jam 1, kemudian mengembang terus dan mungkin nanti akan berefek buruk mungkin di sini adalah Pulau Bawean ya. Jadi silakan digunakan animasi di Indonesia yang 24 jam terakhir, kemudian di M16 ini juga ada di region, ada di provinsi juga. Jadi dengan adanya animasi 3 jam terakhir ini diharapkan teman-teman terbantu untuk melakukan analisis no casting. Ini kami perbarui setiap 10 menit. Jadi data ini otomatis terbarui
dengan interval waktu 10/10 menit. Near real time. Kita akan upload di web. Jadi jika sekarang pukul 11.10 menit, data jam 11.10 menit akan tersedia di jam 11.20. Oke, selanjutnya ada satu lagi. Ini adalah display utama yang ada di Resplor. Kalau rekan-rekan pernah mengunjungi BMKG Pusat, di Resplor dan di beberapa display di display bandara mungkin bisa menggunakan ini, tampilan ini. Ini adalah tampilan auto refresh per 10 menit. Jadi silahkan dinyalakan, silahkan digunakan link ini jika rekan-rekan ingin melihat pergerakan awan animasinya secara near real time. Ini adalah animasi wilayah Indonesia per 3 jam, intervalnya 10 menit. Dan akan otomatis di-refresh per 10 menit juga. Oke, selanjutnya akses GSMAP. Oke, berikutnya kita akan mengakses GSMAP. Di sini adalah GSMAP untuk hourly precipitation. Jadi kita bisa melihat presipitasi per jamnya. Delay waktunya sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi ada delay untuk menampilkan presipitasi per jamnya sekitar 4 sampai 5 jam untuk tampil di website. Terus kemudian ini adalah akumulasi. Agak sedikit lama ya. Oke, lanjut aja. Terus kemudian ini adalah cara akses arsip stranded per kecamatan yang ada di server satelit di 202.90.199.115. Kita bisa menggunakan FileZilla. Bagi rekan-rekan UPT yang UPT-nya telah tersambung dengan VPN ke kantor pusat BMKG, rekan-rekan bisa menggunakan IP 172.19.2.87. Jika kantornya sudah terhubung VPN dengan kantor BMKG, tidak perlu menggunakan 202, tapi bisa langsung ke 172.192.87. Ini lebih hemat bandwidth dan lebih stabil, dikarenakan ini sudah di VPN kan. Jadi kalau 202 itu publiknya, yang 172 adalah lokalnya. Jadi kalau ada UPT atau PT yang sudah terhubung dengan VPN ke kantor pusat, bisa menggunakan IP lokal saja. Jadi di 172.19.2.87. Oke, kita lihat datanya seperti apa. Di sini tersedia data GSMAP dari tahun 2016 ya. Oke, silakan rekan-rekan gunakan jika butuh. Silakan diambil di server satelit. Oke, berikutnya adalah berikutnya adalah produk baru kami. Ini adalah produk RDCA, Rapid Developing Cumulus Active. Mungkin di sini masih banyak yang bertanya ya, apa sih produk RDCA? Bisa nggak sih buat warning? Jadi produk RDCA ini sebenarnya
masih butuh banyak pengembangan juga, masih disesuaikan algoritmanya untuk layer tropis. Namun sedikit tidak sudah banyak membantu untuk melihat area-area mana sih yang memiliki potensi kumulus yang akan kumulus aktif yang akan menjadi cumulonimbus dan berakibat kepada cuaca signifikan di wilayah tersebut. Jadi di sini titik-titik merah ini adalah poin-poin di mana di algoritma tersebut, di algoritma yang sudah ditanam di RDCA, membandingkan citra sebelumnya dengan citra saat ini. Jika terdapat pertumbuhan kumulus, maka akan ditandai. Jadi mungkin dia algoritmanya adalah membandingkan citra sebelumnya dengan citra saat ini. Nah, kemudian setelah didapat algoritmanya, dimasukkan algoritmanya, didapat hasil, baru diplot ke dalam gambar. Dan kita juga dapat, selain gambar, kita juga bisa dapatkan nilai kecamatan. Jadi kecamatan mana yang terdampak. Jadi provinsinya, kabupaten dan kecamatan. Jadi produk ini sudah di-overlay dengan produk GIS, sehingga kita bisa mengeluarkan nama provinsi yang mana, kabupaten yang mana, kemudian di kecamatan apa. Jika rekan-rekan punya skill scripting web atau sebagainya, silahkan bisa aja dimasukkan TXT-nya RDCA ini untuk membuat satu bentuk GIS sebagai salah satu kalau dibilang untuk warning, masukan untuk warning selain menggunakan parameter-parameter lain. Jadi nanti setelah mendapatkan mungkin di RDCA, oh di wilayah saya ada nih masuk kumulus aktif, kemudian kita cari di parameter yang lain. Jadi tidak hanya terkonsentrasi menggunakan satelit saja, tapi tetap menggunakan parameter lain. Apalagi jika ada radar. Oke. Kemudian ini kalau tadi sudah di-GIS-kan, ini adalah data mentahnya. Jadi inilah data-data mentah lokasi-lokasi si kumulus aktif itu berada. Jadi langsung di RDCA Lornat-nya. Ada di sini semua, ini adalah real time-nya. Setiap waktunya akan berubah. Oke. Ini adalah akses RDCA untuk jam-jaman, jadi jam sebelumnya atau historinya 34 jam terakhir. Kita tinggal sama seperti mengakses citra enhance dan yang lainnya, kita tinggal ganti di di jam pengamatannya aja. Oke, di sini untuk arsip data satelit kita sudah bekerjasama dengan pusat database untuk menyediakan portal khusus. Jadi semenjak tahun 2019 kemarin, seluruh data satelit sudah kami serahkan ke pusat database, sehingga server akses datanya dan portalnya seluruhnya kewenangan dari pusat database. Sehingga rekan-rekan jika ingin melakukan permintaan data, silahkan langsung ke pusat database. Namun di sini pusat database juga telah memberikan akses untuk masing-masing UPT dan balai, memberikan hak akses username dan account. Di sini sorry untuk balai 1 dipakai contohnya. Jadi contohnya di sini balai 1, kebetulan restrictingnya adalah satu user hanya bisa menggunakan koneksi sekitar 10 koneksi maksimal. Jadi mohon bijak dalam menggunakan akses ini. Jadi nanti rekan-rekan kalau di UPT-nya sudah ada yang mengakses, kemudian pengen mengakses mandiri, kalau bisa dikurangin, karena datanya juga besar. Kalau misalnya rekan-rekan pengen mendownload data-data Himawari, itu cukup besar. Saya berikan contoh.
jika rekan-rekan mau mengakses data satelit, ini adalah data tanggal 1 Januari dari jam 00 hingga dari jam 03 hingga jam 00 itu sebesar, ini hanya 3 jam ya, hanya 3 jam, tapi datanya sekitar 3,29 giga. Bagaimana jika nanti rekan-rekan ngambil datanya 24 jam? Jadi mungkin perlu dipikirkan, teman-teman nggak perlu menyimpan lagi data ini, mungkin rekan-rekan cuma ambil download saja seperlunya. Misalkan hanya untuk analisa per 3 analisanya, analisa nowcastingnya tinggal diambil per 3 jam atau per 2 jam. Silakan dihapus, tidak perlu diarsipkan karena arsip bisa diambil lagi di pusat database. Mungkin saran dari saya seperti itu. Oke, ini sedikit pengetahuan tentang gamma correction. Tadi sudah dijelaskan ya. Waktu membuat RGB, kenapa kita melakukan ada gamma koreksi di sana. Contohnya seperti ini. Ini adalah posisi visible. Jika gamma koreksinya setengah, 1 kemudian 2, akan lebih terlihat jelas teksturnya, lebih terlihat jelas objek yang diamati. Jadi fungsinya gamma lebih mempertajam. Kalau di pewarnaan itu seperti memberikan kontras. Jadi semakin kontras. Oke, ini parallaks. Ini juga banyak ditanyakan. Tapi kebanyakan di lapangan, gimana cara kita menginterpretasi citra tersebut. Seperti yang saya bilang sebelumnya, waktu tadi kita praktek tentang data IR dan data visible, bisa dilihat kan puncak awan dengan menggunakan data IR dan data visible ternyata puncaknya sama. Kenapa saya memberi acuan kepada data visible? Karena data visible merupakan data reflectance yang merupakan hampir merupakan data realnya. Jadi kalau teman-teman mau lihat parallaks apa enggak, data visible bisa jadikan acuan. Contohnya, jika rekan-rekan waktu di SAT-E tadi mengupload data visible, bisa dilihat di sini bayangan daripada si batas apa dibilangnya coastline itu nggak melempang jauh. Jadi simpangannya kemudian kita uji coba ulang ya. Sorry. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita bisa mengacu pada data visible untuk melihat karakter si awannya dan membandingkannya dengan IR. Ada nggak perbedaan bentuknya, ada nggak perbedaan jaraknya, sehingga nanti rekan-rekan juga bisa tahu, oh dari saya ternyata ada paralaksnya walaupun cuma sedikit. Oke, mungkin ini referensi untuk koreksi paralaksnya. Biasanya paralaks terjadi di awan-awan tinggi di atas 10.000 km. Untuk wilayah, apalagi untuk wilayah Aceh mungkin lebih tricky lagi untuk pemanfaatan dan interpretasi citranya. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Ini sudah jam 9.30, kita ada 15 menit waktu untuk bertanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan atau mungkin yang kurang jelas, screen sharing saya matikan dulu ya. Oke, Mbak Nina atau Mas Denny, waktunya saya kembalikan. Silakan rekan-rekan, jika ada yang kurang jelas atau yang sudah memberikan saran atau mungkin tertarik dengan produknya satelit,
Halo, Mas Sugeng? Ya, silakan. Oke, terima kasih atas paparannya dan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik kawan-kawan, kita masih ada waktu 15 menit lagi. Tadi saya nggak bisa merekap semua pertanyaan karena di screen share semua ya nggak kelihatan ya. Bisa dibaca Mas? Udah hampir semua tak ini. Udah dijawab semua ya? Udah hampir saya jawab juga beberapa. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya langsung? Saya akan buka mic-nya nih. Siapa yang bertanya silakan raise hand. Udah pada expert semua kok, Om. Udah pada expert ya? Udah pada senior semua ini. Gimana? Apa cukup? Apa cukupkan sampai di sini? Oh ya, tugas ada di LMS ya. Oke. Ada tugas praktek, tapi sedikit tugas praktek ada di LMS. Mohon dikerjakan. Baik. Mbak Dina, ada mau kasih masukan lagi? Nggak ada Mas Denny, mungkin teman-teman aja yang kalau masih butuh informasi bisa tanya di LMS. Atau nanti terkait langkah-langkahnya tadi nih Pak Tony nih ada yang nanya nih Mas Denny kayaknya. Iya. Langkah-langkah awal masuk ke aplikasi SatEd, mohon diulang. Oke deh, berarti saya screen sharing lagi ya. Oke, sebentar saya tambahin dulu waktunya ya. Yuk. Mungkin bisa di-share kali Mas via apa sih kayak petunjuk aja gitu. Oke, kalau di nanti YouTube-nya di Mas Alpon atau di mana? Di YouTube-nya Mas Alpon ada tuh. Bisa di-share nggak Mas Alpon YouTube-nya? Siapa tahu ada yang mau nonton. Di situ ada teknik-tekniknya buka program SatEd-nya. Pak Depri, contoh perbandingan Citra Feng Yun dan Himawari. Aduh, Citra Feng Yun enggak saat ini kali ya. Citra Feng Yun juga kita yang untuk Feng Yun 2-nya udah kita hentikan. Jadi udah nggak ada contoh lagi. Kita akan beralih ke Feng Yun 4 dan nanti kita kedatangan satelit baru nih di pertengahan tahun ini. Semoga aksesnya lancar. Kita akan kedatangan Geocomsat. Geocomsat berada di atas antara Maluku dan Sulawesi. Jadi untuk koreksi paralelnya mungkin di wilayah Sumatera lebih tidak sejauh yang nadirnya yang sejauh dengan Himawari. Jadi tunggu aja nanti kita ada 2 satelit Himawari dan Geocomsat. Oke. Oke, gimana? Sudah ya? Cukup ya? Sudah jawab semua? Pertanyaannya sudah dijawab semua? Kalau memang sudah ada pertanyaan lagi, ya? Pak Tony lagi ngetik. Mas Alpon mau nambahin mungkin Mas Alpon? Silakan Mas Alpon kalau mau nambahin. Pak Sugeng ada pertanyaan nih Bu Septiana. Bisa dibuka aplikasi GMS LPDN 64? Mungkin Pak, saya masih belum paham dengan Parallax, tapi apakah Parallax bisa dikoneksi dengan radar seperti sebenarnya? Agak tricky juga ya kalau di radar droplet, sedangkan di satelit itu lebih kepada awan dari atas. Jadi kadang teman-teman menginterpretasinya di radar ada hujan, sedangkan di satelit ngebloknya berbeda tempat. Saya seperti dijelaskan tadi di atas, tidak semua hujan berada di core, jadi di inti core-nya si awan yang tebal,
atau awan yang dianggap intikot itu tidak selalu hujan itu tidak selalu di situ. Padahal di radar terdapat hujan, tapi beda-beda tempat. Memang paralaks masih menjadi buat kita juga nih. Tapi selama saya bertanya dengan GMA langsung ke expert di satelitnya, mereka mengatakan bahwa data yang mereka share sudah terkoreksi paralaks. Jadi dan kita juga agak susah menjawab nih sebenarnya. So, nanti kita diskusi lagi di LMS deh untuk paralaks nih. Oke Mas Alpon, thank you. Tuh ada aplikasi satelit di YouTube-nya. Silakan like and share serta follow. Gimana nih Stamet SMB 2 Palembang? Nanti kita Oke, gimana? Sudah cukup kah? Cukup Om. Kalau saya cukup, mungkin rekan-rekan lain nggak tahu. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum ya. Untuk masalah tugas juga bisa ditanyakan di forum. Saya kira untuk sesi ini kita akhiri dengan ucapan terima kasih kepada kedua narasumber, Mas Sugeng dan Pak Indarto. Sugeng dan Indarto. Maklum belum makan dari pagi, Pak. Iya memang. Dari subuh. Untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Ya. Dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian.